Bapak Ibu yang sudah bergabung, kita akan memulai virtual kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengar laporan secara live yang akan disampaikan oleh Saudara Emil dan Saudara Intan yang saat ini sudah berada di Simpang 5 Bandara Haji Arif Usman ND untuk menyampaikan laporan secara live. Silakan Emil dan Intan untuk menyampaikan laporannya secara live. Terima kasih Pak Albert atas waktunya. Halo Sobat Kelimutu, selamat datang di Kabupaten ini. Dengan senang hati, kami menyambut kedatangan Anda di Kota Fantasi. Sekali lagi kami ucapkan, selamat datang di virtual trip di Coaching Kelimutu. Saya Emil Batapanda. Sobat Kelimutu, Kota Ende merupakan kota sejarah di mana Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, merumuskan teks Pancasila di kota ini. Salah satu wisata bersejarah yang ada di Kota Ende, yakni Taman Renungan Bung Karno dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang bisa kita tempuh dalam waktu 15 menit melalui jalan ini. Sobat Kelimutu, wisata Bung Karno, kota ini juga memiliki wisata alam. Salah satunya adalah pelajar. Salah satu pelajar yang menarik di Taman Nasional Kelimutu adalah tempat bermukim. Di mana kita bisa melihat yang ada di Taman Nasional Kelimutu, mulai dari pintu gerbang masuk Taman Nasional Kelimutu sampai ke puncak Jalan Kelimutu. Perjalanan dari Ende menuju Taman Nasional Kelimutu dapat ditempuh dengan jarak 64 km dalam waktu tempuh 1 jam 48 menit. Oh ya Sobat Kelimutu, dalam perjalanan menuju Taman Nasional Kelimutu, Anda akan disuguhkan dengan spot-spot menarik yang ada di sepanjang perjalanan. Sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati perjalanan Anda. Patuhi protokol kesehatan. Enjoy your trip. Bye. Silakan Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Emil dan Ibu Intan yang sudah menyampaikan laporan secara live dari Simpang 5 Bandara Haji Arif Usman ND. Dan para berwatcher dimanapun Anda berada, kita akan memulai virtual kita menuju ke Kelimutu seperti yang sudah disampaikan oleh Intan dan Emil tadi. Perjalanan jarak tempuh yang akan kita tempuh menuju Taman Nasional Kelimutu adalah 64 km dengan waktu tempuh 1 jam 48 menit. Dan dari Simpang 5 ini kita akan mulai melakukan perjalanan virtual kita menuju Taman Nasional Kelimutu. Dan seperti yang disampaikan oleh Emil dan Intan tadi, sepanjang perjalanan dari Jalan Negara menuju ke Kelimutu, Anda akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat luar biasa, mulai dari Kota Ende menuju ke Taman Nasional Kelimutu. Dan salah satu spot yang sangat menarik yang tentunya akan tidak boleh Anda lewatkan dan itu sangat luar biasa adalah Jurassic Park yang ada di perjalanan menuju ke Kelimutu, dan tempat ini berada di kilometer 13 menuju Taman Nasional Kelimutu. Nah, uniknya di tempat ini adalah Anda bisa menyaksikan air terjun yang kurang lebih daripada 7 saat waktu musim penghujan, dan ini sangat menantang dan sangat menarik untuk Anda bisa para berwatcher untuk melakukan foto maupun selfie berada di tempat ini. Dan tempat ini hanya terjadi pada saat musim penghujan dan Anda bisa dapatkan sensasi ini hanya ada di Taman Nasional Kelimutu. Nah, dari tempat ini kita akan menuju ke salah satu tempat yang selain Jurassic Park, Anda akan disuguhi dengan pemandangan daerah persawahan, dan ini berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ende, yaitu di Kecamatan Ditusoko Barat. Dan Ditusoko ini merupakan salah satu desa binaan dari Taman Nasional Kelimutu karena di sini ada rest area yang dijadikan tempat untuk Anda bisa berselfie,
berfoto bersama dengan keluarga karena cukup indah dan sangat luar biasa pemandangan yang ada di Desa Detusoko Barat. Dan selanjutnya dari Desa Detusoko Barat, Anda akan menuju ke salah satu tempat yang jaraknya tidak jauh dari Detusoko Barat, yaitu di Wologai Tengah. Nah, apa yang ada di Wologai Tengah ini adalah dari tempat ini merupakan simpang ya, pertigaan menuju Desa Wologai Tengah di sebelah kiri yang pada gambar ini menuju ke Kampung Adat Wologai Tengah kurang lebih 10 menit saja kita berada di Kampung Wologai Tengah karena di tempat ini merupakan tempat budaya atau rumah dari masyarakat Riau yang berada di Kabupaten Ende. Dan di tempat ini Anda bisa berfoto ria di tempat ini karena nilai budaya sangat luar biasa. Dan dari rumah adat ini juga tidak jauh tempatnya, Anda juga bisa menikmati, Anda bisa juga menuju ke salah satu tempat yang menjadi spot yang ada di Desa Wologai Tengah, yaitu Bulambong Eco Camp. Nah, apa yang ada di Bulambong Eco Camp ini merupakan tempat perkemahan, di mana Anda bisa berkemah bersama dengan keluarga, menikmati liburan, bisa berfotoria di tempat ini, dan juga di tempat ini kami menyediakan jalur trekking menuju ke Taman Nasional Kelimutu dengan jarak tempuh kurang lebih 8 jam menuju Taman Nasional Kelimutu. Nah, dari Bulambung Eco Camp ini kita akan menuju jaraknya kurang lebih 20 menit menuju Jalan Transnasional, Jalan Trans Flores menuju Taman Nasional Kelimutu, yaitu kita berada di pertigaan Moni Kelimutu. Dan seperti yang ada di gambar, yang ada di tampilan visual ini adalah bagian kirinya adalah jalan menuju Maumere, Kabupaten Sika, dan bagian kanan merupakan jalan menuju Taman Nasional Kelimutu dengan dari tempat ini menuju gerbang kurang lebih 8,3 km dan membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Para pecinta Browatcher dimanapun Anda berada, yang sudah berada di platform maupun di YouTube, dan tempat ini kita langsung menuju ke Pos Karcis Taman Nasional Kelimutu. Dan dari Pos Karcis Taman Nasional Kelimutu ini, kita akan memulai jelajah kita, burung-burung apa saja yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Saya ucapkan selamat datang di Taman Nasional Kelimutu, dan dari tempat ini kami menyambut Anda sekalian para Browatcher dimanapun Anda berada, untuk menikmati birdwatching yang ada di Taman Nasional Kelimutu, dan sangat beraneka ragam dan banyak burung yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Dan dari tempat ini kita akan mendengar ulasan yang akan disampaikan oleh Mas Kuspri sebagai PEH yang ada di Taman Nasional Kelimutu terkait keanekaragaman jenis burung yang ada di Kelimutu. Silakan Mas Kuspri untuk menyampaikan ulasan jenis-jenis burung yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Baik, terima kasih Pak Albert. Apakah suara saya terdengar? Ya. Oke. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Albert. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kuspri, PTN Kelimutu. Kali ini saya akan memandu teman-teman untuk melakukan birdwatching secara virtual. Izinkan saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, silakan Mas, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat datang di Taman Nasional Kelimutu. Kita saat ini berada di gerbang Taman Nasional Kelimutu. Di sini ya lokasinya. Jadi ini adalah gerbang ini, di sekitar sini merupakan sebuah kompleks perkantoran, ada kantor seksi, ada kantor resort Kelimutu, dan juga barak Polhut begitu. Setiap pengunjung yang memasuki kawasan wisata TN Kelimutu harus melewati gerbang di sini gitu ya untuk membeli tiket. Perlu saya sampaikan bahwa kondisi medan yang akan kita lalui pada birdwatching kali ini adalah berupa
jalan aspal dan juga jalan setapak. Jadi cukup mudah, namun memang agak menanjak. Perlu saya sampaikan juga bahwa kawasan TN Kelimutu itu berada pada ketinggian 1000 hingga 1731 mdpl dengan tipe ekosistem berupa ekosistem hutan pegunungan rendah maupun tinggi, submontana dan montana, sehingga berpengaruh pada jenis-jenis burung yang ada di kawasan TN Kelimutu. Baik, sebelum kita melewati gerbang ini, kita bisa melihat-lihat di sekitar sini, karena memang di sekitar sini pun kita bisa menjumpai beberapa jenis burung. Nah, yang pertama di sini, oke, ini adalah jenis burung sikep madu Asia, jenis burung migran ya, raptor migran. Biasanya burung ini terlihat di sekitar di kawasan TN Kelimutu pada bulan-bulan antara bulan Oktober, September sampai dengan Maret, karena memang pada bulan-bulan itu raptor migran dari daerah Siberia atau Asia Timur telah sampai di sini begitu. Jadi kalau kita ingin menyaksikan burung ini, biasanya pada bulan September hingga Maret. Biasanya bulan Maret itu mereka sudah mulai kembali lagi ke daerah asalnya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jihad, ini adalah cekakak tugir putih. Kalau di kawasan TN Kelimutu, terutama di area wisata, burung ini cukup mudah dijumpai, ya, cukup umum dijumpai, terutama di pinggir-pinggir jalan raya, begitu biasanya dia terbang mungkin di depan kita, pas kita lewat, kemudian dia terbang lagi, nanti kita ketemu lagi di depan begitu. Makanya kadang orang sini juga bilang bahwa burung itu adalah burung apa ya, semacam dia burung yang menyebut kita begitu. Kemudian di sekitar kantor seksi, ini adalah kantor seksi 1 Moni, kita bisa menjumpai jenis burung decu belang. Nah, di sini pernah tercatat ya, decu belang bersarang pada lubang di tembok penyokong kantor seksi 1 Moni. Kemudian di sebelahnya ada pohon besar. Di sini kita bisa menjumpai jenis burung perling kecil. Memang sekilas burung ini mirip dengan serigunting walase, karena hitam dan mengkilap. Namun kalau kita lihat lebih detail lagi, dia memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan matanya berwarna merah, dan juga biasanya dia berkelompok begitu, seperti itu. Kemudian di sekitar Barak Polhut ke sini, jalan kaki ke sini, di sini kita bisa menjumpai ini jenis burung yang umum ya. Ya, ini adalah jenis burung gereja Erasia. Memang jenis burung ini jenis burung yang cukup berhasil dalam beradaptasi, sehingga persebarannya sangat luas gitu, sampai ke kawasan TN Kelimutu, terutama di sekitar sini. Kalau di puncak tidak ada. Kemudian di dekat kantor resort Kelimutu, ini juga ini kita bisa menjumpai burung bubut alang-alang. Ini juga jenis burung yang cukup umum gitu ya, terutama di daerah yang cukup terbuka gitu. Oh ya, perlu saya sampaikan juga bahwa vegetasi di sekitar area ini adalah cukup terbuka gitu, antara vegetasi kerinyu, dan juga diselingi oleh tegakan-tegakan cemara gunung. Kalau di sebelah sini cukup rapat. Di Barak Polhut kita bisa menjumpai oh ya, sudah kelihatan ya. Ini adalah burung cekakak sungai. Biasanya burung ini terlihat ketika musim hujan. Kalau musim kemarau biasanya dia
tidak kelihatan di sekitar sini gitu. Kemudian di belakang apa namanya, visitor center kita bisa menemui cikrak dada kuning. Jadi burung ini biasanya terlihat di semak-semak begitu, di vegetasi yang di vegetasi semak-semak begitu, bersama dengan kacamata dan kacamata gunung atau kacamata biasa begitu. Kemudian di dekat gerbang ketika kita mungkin sedang membeli tiket, membayar tiket, kalau beruntung di tegakan cemara gunung di seberang gerbang ini kita bisa menjumpai jenis burung elang bonelli, yaitu salah satu raptor di Kelimutu yang cukup umum dijumpai begitu, elang bonelli. Kemudian kita mulai jalan kaki menyusuri jalan ini ke atas. Bisa dilihat di sini vegetasinya berupa kirinyung dan juga diselingi oleh cemara gunung dan juga ampupu. Ke arah kanan ke bawah sini itu cukup terbuka karena kita bisa melihat laut dari sebelah sini gitu. Kemudian mungkin beberapa ratus meter dari gerbang kita bisa menjumpai spot pengamatan burung malam. Nah, kalau kita melakukan pengamatan burung malam pada mungkin sekitar setelah maghrib begitu, di sini kita bisa menjumpai 3 jenis burung malam dalam lokasi yang sangat berdekatan. Yaitu kalau yang ini adalah celepuk Maluku, terus juga ada celepuk Wase, dan juga ada celepuk tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Jihad. Di sini ada celepuk Flores juga gitu. Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Mas Oki. Kemudian kita lanjutkan ke atas. Di sebelah kanan pada vegetasi yang cukup rapat dan juga di atas ranting pohon misalnya kita bisa menjumpai sama geju belang. Ini memang burung yang cukup banyak juga di sini gitu, terutama di halo? Ya. Silakan Mas. Antara Lanjut. ya antara vegetasi terbuka dan juga hutan. Kemudian kita lanjut ke arah atas. Di sini di persimpangan ada apa ya, di belokan, di tikungan di sini kita bisa menjumpai ditemukan jamrut. Kalau di ini adalah anakan ditemukan jamrut yang ditemukan di Kalimati ya, di Kalimati hutan sekitar sini gitu. Ditemukan jamrut itu adalah jenis merpati yang berwarna hijau yang biasa kita jumpai di pinggir-pinggir jalan gitu. Biasanya kalau kita sedang lewat naik kendaraan biasanya diterbang melintas begitu. Nah, itu adalah ditemukan zamrud. Kemudian lanjut, sebenarnya di sini mungkin terlihat kosong, tidak ada titik, tapi sebenarnya di sepanjang jalan ini, sepanjang jalan dari gerbang menuju ke kawasan ke Danau Kelimutu, kita bisa menjumpai jenis burung-burung yang sama tadi begitu. Namun karena mungkin supaya tidak terlalu penuh, tidak dicantumkan di sini. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita akan melalui nah, di sini mungkin terlihat ini area terbuka ya. Nah, ini kebetulan ini bukan kawasan ya, ini bukan termasuk dalam kawasan TN Kelimutu, tapi adalah lahan penduduk yang berada di tengah-tengah jalan antara Kelimutu, antara gerbang ke danau. Di sini juga kita bisa menjumpai jenis burung. Kalau ini adalah Kancilan Flores betina atau nama lokalnya Gorgiwa yang memiliki apa? Kicauan yang banyak tadi seperti disampaikan oleh Bu Sri. Orang sini menyebut Kancilan Flores adalah burung arwah karena memiliki suara yang
nyaring, dan juga bisa menirukan suara lingkungannya begitu. Dan kandilan flores ini termasuk burung yang bersifat teritorial ya, dia memiliki teritori. Nah, di sini adalah salah satu teritori kandilan flores. Nanti juga akan disampaikan oleh Mas Oki. Kemudian di atasnya kita bisa menjumpai ya tadi sama ya, burung cekak tunggir putih yang tadi kita jumpai juga di sebelum melewati gerbang begitu. Karena memang jenis burung ini cukup umum di sini begitu. Lanjut. Nah, dari gerbang sampai ke sekitar sini juga kita bisa menjumpai beberapa teritori kandilan flores, teritori burung garugiwa gitu. Kayak ketika pagi dia akan terdengar berkicau sangat lama begitu dan nyaring begitu. Bahkan mungkin kalau pada musim kemarau dia bisa berkicau dari pagi hingga sore. Meskipun pada siang hari dia intensitasnya akan berkurang gitu. Kemudian di sini di tegakan Ampupu, kita kalau beruntung kita bisa menjumpai jenis burung satu dari dua jenis burung paruh bengkok di kawasan TN Kelimutu, yaitu jenis burung nuri pipi merah. Memang sekilas mirip dengan Pekisi flores, namun memiliki ukuran yang lebih besar dan juga kepalanya yang terutama pada yang jantan, kepalanya agak kemerahan. Kemudian lanjut, kita lanjutkan ke atas sambil menikmati udara yang segar di sini dan juga di burung-burung lain di sini gitu kan ya. Kita menuju ke arah parkir. Oke, di sini ini adalah jenis burung kepudang sungu sumba. Kalau sekilas ini adalah jenis kepudang ya. Ini adalah kepudang sungu sumba. Sekilas memang mirip dengan kepudang sungu besar. Namun ukurannya lebih kecil ya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, ukuran lebih kecil dan juga ada perbedaan sedikit pada sayapnya. Gitu. Kemudian lanjut kita ke atas. Ini adalah sama ya. Vegetasinya berupa vegetasi semak-semak kerinyu dan juga diselingi oleh cemara gunung dan ampupu. Oke, di sini kita bisa menjumpai nuri pipi merah yang sama tadi ya, seperti yang tadi. Maaf, susah. Ada susah sinyalnya sebentar. Ya, bisa dilihat. Ini adalah nuri pipi merah yang sedang dengan anak-anaknya yang bersarang pada lubang pohon, kalau orang lokal menyebutnya kayu deo atau Trema orientalis. Biasanya memang nuri pipi merah itu bersarang pada lubang-lubang pohon yang seperti ini yang memang sudah mulai lapuk gitu. Dan juga bisa kita lihat di sini, ini adalah parkiran ya. Pernah tercatat nuri pipi merah bersarang di dekat parkiran, di dekat orang-orang yang jual-jualan di sini. Dan juga yang notabene sering dikunjungi oleh pengunjung gitu. Dia bersarang di situ gitu kan. Berarti kan artinya sebenarnya cukup dia masih merasa nyaman di situ gitu. Walaupun mungkin di sini banyak kendaraan dan juga pengunjung atau pedagang yang berada di sini. Namun biasanya sarang nuri pipi merah ini tidak bertahan lama karena memang dia sudah lapuk, sehingga ketika ada musim angin dia akan biasanya tumbang. Namun dia akan mencari jenis pohon yang sama di tempat lainnya gitu. Kemudian di dekat area parkir sebelah kiri adalah Arboretum TN Kelimutu. Arboretum ini memiliki
tipe tutupan tajuk yang tertutup ya karena berupa hutan sekunder diselingi pohon-pohon tegakan cemara gunung yang besar begitu. Namun di sini ada jalan setapak untuk bisa mengamati, untuk bisa melihat apa namanya tumbuhan maupun burung di sini. Namun karakteristik burung di Arboretum itu agak berbeda dari burung-burung yang bisa dijumpai di tutupan tajuk yang terbuka gitu, karena jenis burung yang di sini adalah jenis burung yang kritik ya, yang biasanya yang pemalu juga dan juga susah dilihat gitu. Makanya ketika pengamatan burung di sekitar Arboretum biasanya kita memerlukan peralatan berupa alat perekam pemutar suara ya, speaker Bluetooth begitu untuk memancing jenis burung-burung berkicau keluar gitu. Di sini kita bisa menjumpai ini adalah jenis burung Ovior paruh tebal. Ini merupakan burung berkicau yang cukup gampang ketika kita pancing dengan rekaman suara dia gitu. Karena ketika kita memutar suara dia di teritori dia akan terbang bolak-balik dan kadang tidak cuma satu, kadang berdua gitu untuk menghampiri sumber suara kita gitu. Dan jenis burung ini merupakan jenis burung yang cukup diminati juga ya. Banyak catatan burung ini diperjualbelikan atau diselundupkan keluar Flores, namun tentunya bukan dari kawasan TN Kelimutu gitu. Kemudian di sini ada jenis burung kacamata biasa, kemudian juga ada jenis burung kacamata walase, kemudian juga ada Anisusa tenggara, kemudian Perkicau Flores yang nanti akan disampaikan oleh Mas Oki untuk lebih detail. Gitu. Oke, kemudian kita menuju ke parkiran. Parkiran adalah stopping point ya, poin terakhir titik terakhir bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan untuk berhenti. Jadi setelah sampai sini pengunjung berjalan kaki menuju ke Danau Kelimutu. Di parkiran ini kondisinya cukup terbuka ya tajuknya, dengan diselingi oleh jenis-jenis pohon-pohon tegakan cemara gunung. Ini bisa kita lihat sama-sama. Maaf, oke. Ini kondisi parkiran. Maaf, sini agak susah. Di sini dari tempat yang terbuka ini, ketika kita melihat ke arah tegakan cemara, kita bisa melihat pergam punggung hitam, kemudian juga ciri gunting walase, kemudian kekep babi, dan juga ketika kita beruntung juga saat kita melihat ke arah udara, kita bisa menjumpai jenis-jenis burung pemangsa. Ini adalah jenis burung sri gunting walase. Ini juga jenis burung yang cukup umum dijumpai di TN Kelimutu gitu. Kemudian kacamata biasa tadi sudah. Kemudian ini adalah jenis elang ular jari pendek. Biasanya memang sering kalau memang waktunya ya, kalau dapat momennya, biasanya kita bisa menjumpai jenis raptor yang melintas di atas sini gitu, termasuk raptor migran gitu. Karena di sini cukup terbuka. Oke, kemudian sebelum kita ke atas ke Danau Kelimutu, kita menuju ke Pesanggerahan Belanda. Nah, di sini kondisi tutupan tajuknya atau vegetasinya juga cukup terbuka, namun diselingi tadi oleh semak-semak dan juga tegakan cemara gunung. Ini adalah jenis kacamata gunung. Kemudian kita jalan kaki ke sini. Di sini kita bisa menjumpai cukup banyak sepah Flores ya. Kalau dulu namanya sepah kerdil, sekarang sepah Flores. Itu pada tajuk-tajuk
cemara gunung yang tinggi gitu. Di sini juga kondisi vegetasinya terbuka di bagian sini, tapi kita bisa melihat ke arah bawah di sini berupa semak-semak dan juga hutan sekunder. Di sini kita bisa menjumpai pilatik batu kelabu, kemudian dan juga kangkok ranting. Maaf, sebentar. Ya. Ini adalah kangkok ranting, mirip dengan burung-burung apa ya, kedasip gitu ya. Ini merupakan jenis burung yang biasanya suka menitipkan apa namanya telurnya ke sarang burung lain. Kemudian juga ada cikrak timor di sini. Adalah cikrak timor. Dan juga di sini banyak dijumpai juga jenis-jenis burung Tesia timor begitu, kemudian jenis-jenis burung yang berada di semak-semak gitu. Nah, di sini juga kita bisa menjumpai dari spot ini kita bisa melihat, bisa menjumpai segerombolan ya, sekelompok Perkiciflores terbang mondar-mandir kian kemari dari terbang ya dari atas dari tajuk cemara gunung yang satu ke yang lain sambil bersuara berisik begitu. Di sini kita bisa menjumpai itu. Gitu. Kemudian, maaf ternyata sinyalnya oke. Kemudian kita lanjutkan jalan kaki ke sini melalui tangga, kemudian kita sampai ke yang namanya apa jalur emergency. Jadi Ten Kelimutu memiliki jalur emergency yang bisa dilalui oleh mobil ya. Namun tujuannya adalah untuk fungsinya untuk dimanfaatkan sebagai penunjang operasional gitu, tidak untuk pengunjung gitu. Jadi jalur ini berupa jalur tanah, namun bisa dilalui oleh mobil. Di sini juga karakteristik vegetasinya cukup terbuka di bagian jalannya, namun kita bisa melihat ke arah semak-semak di sisi kanan dan kirinya. Gitu. Nah, di titik ini kalau beruntung ya, lagi-lagi kalau beruntung kita bisa menjumpai jenis burung elang Flores yang sedang bertengger di ranting ini ya, di dahan cemara gunung. Sebagaimana kita tahu, elang Flores merupakan jenis raptor yang paling terancam punah di Indonesia ya, karena menurut status IUCN statusnya adalah kritis, tadi disampaikan oleh Mas Jihad, dan merupakan satu-satunya raptor dengan status kritis di Indonesia dan 1 dari 10 raptor yang berstatus kritis di dunia gitu. Jadi memang elang Flores adalah jenis raptor yang langka gitu. Dan dia bisa dijumpai di kawasan Ten Kelimutu. Nah, di luar kawasan, di sekitar kawasan Ten Kelimutu juga kita sudah menjumpai lokasi-lokasi sarangnya gitu. Ada yang di dekat kawasan berbatasan dengan kawasan, ada juga yang cukup jauh, namun di hutan adat milik komunitas adat suku Liu gitu. Kemudian lanjut, ini adalah Sepah Flores. Dulu di buku panduan yang lama namanya Sepah Kerdil, sekarang namanya Sepah Flores. Kemudian di sekitar sini juga banyak teritori Kancilan Flores. Jadi ketika pengamatan terutama pada bulan-bulan Agustus September, terutama bulan-bulan yang musim kemarau, kalau beruntung juga kita bisa menjumpai mereka sedang musim kawin, dengan ditandai dengan mereka berkicau full lah, hampir sepanjang hari. Dan juga nanti biasanya terjadi kompetisi antara pejantan-pejantan dengan untuk memperebutkan betina Kancilan Flores. Kemudian di sini kita bisa menjumpai Tesia timor. Mungkin tidak kelihatan ya sekilas. Sekarang jenis burung ini adalah
jenis burung yang berada di semak-semak gitu kan, bahkan di lantai hutan gitu. Mirip dengan brencet gitu. Tapi ini lebih besar dan kicaunya juga cukup bagus. Ini kita bisa lihat di sini dia sedang berjemur di lantai hutan. Kemudian di sini kita bisa menjumpai kancilan emas. Jadi di Tentrim itu selain kancilan Flores juga terdapat kancilan emas gitu, dengan kicauan yang cukup khas juga. Kemudian di sebelahnya ada Ophior paruh tebal seperti yang sama gitu. Oke, kita lanjut ke sini ke arah pergerakan lagi. Nah, sebelumnya di sini kita bisa menjumpai juga jenis Kipasan Flores. Kipasan Flores juga merupakan jenis yang cukup umum dijumpai di kawasan Tentrim itu di banyak tempat gitu. Kemudian lanjut, kita melanjutkan lagi ke perjalanan kita jalan kaki melalui jalan setapak ini menuju ke Danau Kelimutu. Nah, di sini kita bisa menjumpai burung apung tanah, terutama pada vegetasi yang terbuka ya, pada tajuk yang terbuka. Dan burung apung tanah ini biasanya dijumpai pada musim kemarau. Kalau musim hujan dia pergi digantikan dengan seluruhnya ya, digantikan oleh kitwit batu. Ini udah masih ada sih. Lanjut. Kelihatan lagi Om Albert? Ya, sempat hilang Mas, sempat hilang. Coba di share screen lagi Mas. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Ini jalur setapak ini berupa tangga-tangga batu gitu yang cukup landai menuju ke Danau Kelimutu. Di samping kiri kanannya berupa semak-semak atau tegakan yang diselingi oleh tegakan semar gunung. Juga di sini banyak juga dijumpai kerinium. Gitu. Oke. Kita harus pelan-pelan memang karena terkadang sinyalnya naik turun gitu. Oke. Di sini kita bisa menjumpai cala ditilik. Nah, kalau cala ditilik ini biasanya banyak dijumpai di tegakan-tegakan cemara gitu, cemara gunung, terutama ketika matahari sudah mulai tinggi, ketika ya sama sih ketika banyak serangga yang sudah mulai keluar gitu. Biasanya dia mencari makan di kulit kayu. Nah, ini juga kita bisa menjumpai jenis burung sikatan rimba Flores. Nah, di kawasan Kelimutu juga di sekitar sini ya, di area wisata juga kita bisa menjumpai juga jenis sikatan belang, sikatan bodoh, gitu, sikatan dan juga sikatan rimba Flores. Nah, di sepanjang jalan ini, di sepanjang jalan setapak ini, ketika pengunjung sepi, biasanya kita bisa menjumpai jenis ayam hutan hijau. Itu biasanya mereka kalau pernah musim kawin ya mereka membawa anak-anaknya gitu. Tapi ketika pengunjung sepi, kalau ramai ya dia bersembunyi gitu kan. Kemudian lanjut, kita lanjut. Di sebelah kiri sini adalah berupa jurang dan di sebelah jurang itu adalah bukit yang berupa vegetasi hutan cemar gunung gitu. Di sini juga kita bisa mendengarkan kicauan gergaruwa ya. Dan juga di sini ada anjungan, sudah dibuat anjungan untuk menikmati pemandangan dan juga kicauan garugiwa. Nah, ketika kita sama tadi ya di seberang jalan ini
vegetasi yang ada yaitu berupa vegetasi ekosistem Phasinium dan Rhododendron. Yang menurut LIPI ini khas di TN Kelimutu karena apa? Karena di sini Phasinium atau orang biasanya bilang cantigi dijumpai bersama-sama dengan Rhododendron begitu. Makanya di sini ekosistem VR ini menjadi ekosistem yang khas Kelimutu. Gitu. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat yang ini adalah Danau Tiwu Atapolo atau orang lokal menyebutnya yang artinya danau orang jahat. Jadi orang lokal percaya bahwa arwah orang-orang yang telah meninggal, terutama yang jahat, akan kembali ke danau ini, menuju ke danau ini. Nah, danau ini merupakan danau yang termasuk danau yang paling aktif berubah warna, dan juga perubahan warnanya itu ekstrim gitu ya. Misalkan sekarang ini berubah warna hijau, nanti bisa jadi besok atau bulan depan dia akan berubah menjadi warna merah kecoklatan gitu kan, seperti itu. Kemudian di sampingnya adalah danau Nuamuri Kovai Nuamuri. Nah, kalau menurut masyarakat di sela-sela ini ya, sekat ini dulu itu masih bisa dilalui oleh orang, tapi sekarang sudah mulai longsor, dan danau ini kawah ini adalah danau kawah, dan ini masih aktif ya. Biasanya bahasanya, mungkin istilah geologinya saya kurang tahu, tapi dia semacam asapnya biasanya keluar dari sini, dan biasa terdengar suara gemuruh semacam mendidih begitu di ujung sini, di sebelah sini begitu. Dan ini adalah menurut orang lokal, danau Kovai Nuamuri ini adalah tempat kembalinya orang-orang anak-anak muda-mudi yang mati akan kembali ke sini gitu. Nah, karena tipe vegetasi di sini terbuka, kita bisa leluasa untuk mengamati raptor, mengamati burung-burung pemangsa di udara gitu. Sehingga kita bisa menjumpai, dulu tercatat pernah terjadi perjumpaan dengan elang laut perut putih. Elang yang biasanya di laut, ternyata dia dijumpai sedang bermain-main di dekat danau, di tebing-tebing danau Kovai Nuamuri gitu. Kemudian ya memang karena topografi Flores itu dari laut itu langsung nanjak gitu ya, langsung gunung. Jadi memang mungkin tidak terlalu luas sehingga dia mudah saja terbang dengan bantuan udara mencapai ke kawah ini, ke danau Kelimutu ini. Kemudian di sini adalah tadi sama elang ular dari pendek, kemudian biasa terlihat juga elang alap ketika musim migrasi ya, elang alap Jepang, elang alap Cina, kemudian juga ada juga alap-alap kawah gitu, dan yang lain. Nah, ini adalah puncak Gunung Kelimutu. Dari spot ini kita bisa melihat ketiga danau, bisa melihat semua ketiga danau ini begitu. Walaupun memang danau satunya adalah di sebelah kiri gitu kan. Ya, yang sebelah kiri ini adalah danau Tiwu Atabupu atau danau tempat berkembalinya arwah-arwah orang tua begitu. Nah, jadi untuk mencapai danau ini itu kita bisa menuruni tebing-tebing ini, dan ini berupa vegetasi tegakan cemara gunung gitu. Dan danau ini kalau sekilas ya, setahu saya ya, sepengetahuan saya itu adalah danau dengan aktivitas yang paling tidak aktif gitu dibanding kedua danau yang tadi gitu. Seperti itu. Dan di sini kita juga bisa menjumpai jenis-jenis burung
kemudian gorgiwa sedang berkicau di bawah sini, kemudian juga elang gitu terbang di atas seperti ini. Adalah elang, salah satunya adalah elang. Ini adalah elang perut karat, salah satu elang yang ada di Gunung Kelimutu. Dia memiliki warna yang cukup bagus dan bentuk tubuh yang bagus ya, karena dia juga dia memiliki seperti topeng di matanya. Jadi ketika terbang kita bisa mengidentifikasi dengan mudah, oh ini adalah elang perut karat. Dan ketika bertengger pun dia terlihat gagah ya, karena memiliki semacam jambul seperti itu, ada bulu-bulu yang terangkat. Jadi pengamatan burung kita berakhir di puncak Kelimutu gitu, sambil menikmati pemandangan dan juga menikmati kicauan burung-burung Kanjiang Forest. Sebenarnya dari sini, dari puncak ke arah seberang danau juga ada jalur trekking, namun memang itu kondisi medannya cukup berat sehingga mungkin membutuhkan usaha yang cukup banyak. Makanya untuk birdwatching yang dengan jalur yang cukup mudah dan juga keterwakilan jenis yang bisa kita jumpai juga cukup banyak, makanya kita adakan birdwatching di area wisata, yaitu dari gerbang menuju ke puncak Kelimutu. Mungkin demikian, nanti lengkapnya akan dijelaskan juga oleh Mas Oki. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Albert. Baik, terima kasih Mas Kuspri. Dan jenis-jenis burung yang disampaikan oleh Mas Kuspri merupakan data lapangan yang dilakukan eksplorasi sepanjang bulan Juni sampai bulan Juli. Dan selain burung-burung yang ada di Taman Nasional Kelimutu, para birdwatcher juga selain mendapatkan bonus burung-burung yang ada, burung-burung berkicau, Anda juga bisa menikmati view-view yang ada di Taman Nasional Kelimutu yang menjadi spot alam bagi para pecinta birdwatcher yang jika Anda berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Dan spot-spot itu merupakan tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk Anda bisa melakukan selfie, yaitu di antaranya ada beberapa lokasi selain daripada tempat untuk Anda melakukan pengamatan burung. Ada Edelweiss, ada Anjungan Garugiwa, ada Viewpoint, dan juga ada kebun stroberi yang menjadi pilihan jika Anda berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan, kalau dari Mas Kuspri tadi sudah menyampaikan tentang jenis-jenis burungnya, maka Mas Oki Hidayat selaku peneliti di Balai Litbang LHK Kupang akan menyampaikan tentang teknik pelaksanaan birdwatching yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Dan ceritanya bahwa juga akan dirilis buku tentang jenis burung yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Dan untuk Mas Oki, silakan Mas menyampaikan teknik birdwatching yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Silakan Mas Oki. Baik, terima kasih Pak Albert. Apakah suara saya jelas terdengar ya? Ya, sangat jelas Mas. Silakan Mas. Oke, terima kasih para hadirin. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Oki Hidayat, saya peneliti di Balai Litbang LHK Kupang. Kebetulan kami beberapa kali melakukan kegiatan survei burung di Taman Nasional Kelimutu, dan oleh karena itu apa yang akan saya sampaikan ini merupakan apa yang sudah saya alami seperti itu. Dan sebagian besar, bukan sebagian besar ya, hampir semua foto-foto yang saya tampilkan di slide ini diambil sekitar 2 bulan yang lalu ya, ketika kami ada kegiatan survei burung-burung di Taman Nasional Kelimutu bersama dengan teman-teman di Taman Nasional Kelimutu. Baik, seperti tagline yang sudah disampaikan, jadi Kelimutu adalah surga burung berkicau seperti itu. Seperti kita ketahui, bahwasanya wilayah Nusa Tenggara Timur itu merupakan wilayah yang seksi di mata para pengamat burung, terutama di mata para pengamat burung mancanegara, di mana tentunya sebelum pandemi COVID ini setiap tahunnya rutin para
pengamat burung mancanegara itu datang ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat burung-burung yang ada di Nusa Tenggara Timur. Memang untuk saat ini Kelimutu sendiri belum menjadi salah satu spot utama di mana mereka ketika datang ke Flores biasanya memang tujuannya ke beberapa spot lainnya. Tapi perlu saya sampaikan di sini, itu semua terjadi bukan karena di Kelimutu ini tidak ada burungnya seperti itu. Justru di Kelimutu ini memiliki potensi yang sangat tinggi namun belum terekspos gitu. Jadi mudah-mudahan melalui rangkaian acara virtual birdwatching ini bisa membuka wawasan kita semua bahwasanya di Kelimutu ini kita bisa melihat burung-burung memiliki potensi yang sangat luar biasa dan tentunya dengan hal-hal lainnya yang akan bisa kita jumpai seperti itu. Jadi tagline-nya adalah Kelimutu surga burung endemik. Oke, langsung saja. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya di awal bahwasanya Kelimutu memiliki potensi burung yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Tentunya ada hal menarik yang bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Ada 3 paling tidak yang bisa kita dapatkan, di mana 3 hal ini mungkin tidak bisa kita dapatkan di tempat lain gitu. Atau ketika orang berkunjung ke Flores ingin melakukan pengamatan burung mungkin tidak bisa mendapatkan 3 hal ini sekaligus, tapi 3 hal ini bisa kita dapatkan di Taman Nasional Kelimutu. Yang pertama yaitu pemandangan spektakuler yang sangat luar biasa. Jadi kalau dulu kita masih kecil mungkin sering melihat di mata uang Rp5.000 itu danau 3 warna, dan dulu kita berangan-angan gitu ya. Bentuk danau ini seperti apa sih gitu. Dan ya kita bisa melihatnya, apalagi yang pernah berkunjung ke sana, sangat luar biasa sekali, pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi ini hal pertama yang kita dapatkan ketika berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu, kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai budaya yang melekat dengan kawasan Kelimutu itu sendiri. Jadi seperti tadi ketika kita melakukan virtual tour gitu, kita ada di sana ada kampung adat Wologai, juga masih di Taman Nasional Kelimutu juga dikelilingi oleh kampung-kampung adat gitu. Tidak hanya tadi yang ada di Wologai seperti itu. Jadi budaya suku Endelio ini sangat melekat. Jadi kita bisa banyak sekali belajar terkait budaya dengan berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu seperti itu. Dan yang ketiga tentunya yang menjadi topik utama pada hari ini yaitu birdwatching, keanekaragaman burung yang sangat luar biasa. Nah ini seperti bisa kita lihat yang ada di screen, yaitu ini merupakan salah satu gambar atau bangunan rumah adat seperti itu ya, rumah adat yang ada di Ende, dan itu bisa kita jumpai ketika kita akan menuju ke puncak Danau Kelimutu. Ini berada tepat setelah 2 danau ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Kusri. Jadi di sini kita juga bisa duduk-duduk, bisa lihat pemandangan, bisa lihat burung, semuanya kita dapatkan sekaligus seperti itu. Nah, oke. Di gambar saya ini merupakan sebuah ikon yang bisa kita dapatkan selain yang burung garugiwa tadi yang ada di lambang Taman Nasional Kelimutu. Ini merupakan burung elang Flores. Mengapa ini saya tampilkan gitu? Karena burung ini merupakan burung elang paling terancam di dunia. Jadi ada 10 jenis elang paling terancam di dunia dan hanya 1 yang ada di Indonesia yaitu elang Flores dengan status critically endangered atau terancam punah. Perlu diketahui 1 tingkat lagi dia statusnya akan naik menjadi extinct in the wild atau punah di alam. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini burung yang sangat karismatik. Burung elang Flores ini populasinya hanya ada sekitar 100 pasang aja atau 200 ekor lebih seperti itu. Jadi memang sangat langka sekali. Dan ini bisa kita jumpai di Taman Nasional Kelimutu. Bahkan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, sarangnya bisa kita jumpai di Taman Nasional Kelimutu seperti itu. Nah, itu yang membuat Taman Nasional Kelimutu menjadi istimewa lah bisa kita katakan. Nah ini kemudian burung yang kedua, burung yang ikonik di Taman Nasional Kelimutu. Jadi kalau teman-teman perhatikan logo Taman Nasional Kelimutu ini memuat logo ada burung kecil, ini dia burungnya, kancilan Flores atau orang lokal menyebutnya burung garugiwa. Bahkan orang lokal juga menyebutnya sebagai burung arwah. Nah, ada pertanyaan unik, mengapa dinamakan burung arwah? Jadi, masyarakat sekitar Taman Nasional Kelimutu, sekitar Kawah Kelimutu itu mempercayai bahwa burung ini merupakan para
yang menjaga arwah-arwah yang ada di Danau Kelimutu. Selain itu kalau kita tarik hubungkan pengetahuan lokal ini secara saintifik juga sangat menarik. Kenapa disebut burung arwah? Jadi burung ini burung yang kecil tapi memiliki suara yang melengking, yang keras, memiliki variasi kicauan yang beraneka ragam. Bahkan boleh saya katakan di antara seluruh burung yang ada di Taman Nasional Kelimutu atau di Dataran Flores, burung garu giwa inilah yang memiliki lengkingan paling tinggi, seperti suaranya paling keras. Tapi untuk menemukannya bagi orang-orang awam atau yang tidak terbiasa melakukan pengamatan burung ini akan sangat sulit seperti itu karena ya warnanya hijau seperti itu, burungnya juga kecil. Jadi ya ada kaitannya juga kenapa disebut burung arwah gitu. Suaranya menggelegar tapi untuk dinyumpai sulit gitu, tidak terlihat burungnya. Nah, ini adalah burung garu giwa atau Kancelan Flores. Nah, kemudian burung apa lagi sih yang bisa kita jumpai di Taman Nasional Kelimutu? Tadi Mas Gosbro sudah menjelaskan. Salah satu hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di Taman Nasional Kelimutu yaitu kita bisa menjumpai 3 jenis burung malam ini. Jadi di Flores ada 3 jenis burung malam dari keluarga burung celepuk gitu ya. Pertama celepuk Walase, kemudian celepuk Flores dan celepuk Maluku. Nah, istimewanya di Taman Nasional Kelimutu 3 jenis ini bisa kita jumpai di satu titik. Tadi ya, titik mulai dari pintu gerbang berapa ratus meter, kemudian ada di sekitar kilometer 8. Di titik itu kita bisa menjumpai 3 jenis burung ini sekaligus. Artinya mereka berada di titik itu bersama-sama. Memang kadang kedatangannya tidak bersama-sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengamati burung malam ini? Tentunya untuk mengamati burung malam dilakukan yang paling baik adalah ketika matahari akan tenggelam gitu. Mungkin sekitar jam 5:30 kita sudah standby di titik atau lokasi yang sudah kita ketahui itu sebagai habitat dari burung hantu ini atau burung celepuk ini. Kita standby di sana dan kita tunggu sampai suaranya keluar. Biasanya memang para pengamat burung juga menggunakan bantuan playback atau speaker untuk memanggil burung ini untuk datang atau untuk mendengar respon dari burung ini. Kadang memang burung itu sudah ada di situ tapi kita tidak tahu gitu. Untuk mengetahui keberadaannya memang kita harus mendengar respon suaranya. Seperti itu. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita memanggilnya dengan rekaman MP3 yang kita siapkan sebelumnya. Nah, 3 jenis burung ini bisa kita dapatkan di kilo 8. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian saya akan berbicara sedikit tentang habitat. Kenapa sih di Kelimutu cukup istimewa seperti itu? Seperti tadi dijelaskan, di Kelimutu vegetasinya vegetasi pegunungan. Dan di sana yang luar biasa dari penelitian dari rekan-rekan di LIPI juga menyebutkan di Kelimutu memiliki satu ekosistem yang unik, yaitu adanya vegetasi rhododendron dan Vaccinium gitu ya. Tadi Vaccinium ini merupakan kita mengenal santigi gunung. Nah, rhododendron ini yang di tengah itu ada burung isap madu topi sisik yang sedang ada di pohon rhododendron dan dia sedang sedang akan memakan bunga yang ada di rhododendron. Itu merupakan sebuah mereka melakukan simbiosis gitu ya antara burung dengan tanaman yang ada di sana, tumbuhan yang di sana. Jadi kita bisa banyak sekali hal yang kita pelajari. Kemudian ada santigi gunung yang buahnya juga dimanfaatkan oleh para burung-burung kecil yang ada di sana gitu. Kemudian yang kanan atas tuh buah meremeke, saya kurang hafal nama latinnya, itu juga dimanfaatkan. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Dengan berbagai macam habitat gitu ya. Burung-burung juga menempati posisinya masing-masing. Ada burung yang suka di tempat yang terbuka, ada yang suka di tempat yang tertutup, tajuk tertutup dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, oke, saya akan coba bahas satu persatu. Jadi di screen yang sebelah kanan ini kalau bisa kita lihat yang warna kuning itu merupakan jalur. Merupakan namanya pintu gerbang yang ada di Taman Nasional Kelimutu. Itu kira-kira trek sampai kita menuju ke parkiran seperti itu. Dan trek jalan yang akan kita lalui cukup bagus, yaitu jalan aspal. Dan ini muat 2 mobil. Dan biasanya ketika melakukan pengamatan, kita melakukan pengamatan melalui jalan aspal ini. Dan tentunya kita sebaiknya didampingi oleh petugas karena mengingat hanya ini salah satu jalur untuk menuju ke puncak, jadi lalu lintas kendaraan di sini juga cukup padat, terutama pada masa-masa liburan seperti itu. Nah, dari sini kita mengamati burung. Seperti contoh yang ada di gambar gitu ya. Itu kami sedang mengamati burung malam.
Jadi di kilometer 8 kita mengamati burung malam dari pinggir jalan seperti ini. Kemudian di beberapa titik, contoh di jembatan, nanti kita akan melewati jembatan, kita bisa menjumpai burung walet gitu. Dan ketika melakukan pengamatan malam, kita juga bisa menjumpai burung-burung yang sedang tidur. Ini salah satu contohnya. Cekakak tunggir putih ini sedang tidur dia gitu. Dan ini kita foto, kita dapatkan di kilo 8 juga. Dan hampir ketika kita melakukan pengamatan celepuk di kilo 8, ini burung cekakak tunggir putih hampir bisa kita pastikan ditemukan di sana gitu. Jadi sangat menarik sekali. Nah, kemudian, nah ini yang sangat menarik. Jadi tadi kita dari jalan menuju parkiran, sesampainya di parkiran kita akan menemui anjungan yang menarik. Ini cukup baru gitu, baru sekitar mungkin 2 bulan mungkin ya. Mohon koreksi kalau keliru. Jadi di sini bentuknya seperti panggung dengan nuansa pegunungan, apalagi ketika berkabut, suasana menarik sekali. Jadi ketika kita baru sampai di parkiran, kita bisa memulai pengamatan di sini karena di bawah anjungan ini tuh banyak tumbuhan bawah gitu ya, semak-semak, dan di situ banyak juga burung-burung kecil yang bisa kita jumpai. Jadi kita mengamatinya dari atas gitu ya, dari top view. Dan di sini juga kita bisa sambil beristirahat sejenak, sambil menyiapkan mungkin mengisi perut sejenak, karena juga di depan itu tersedia banyak pedagang-pedagang lokal yang menyajikan makanan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh burung yang bisa kita jumpai, yaitu cikrak flores. Nah, jadi dan juga jenis-jenis burung kacamata ini banyak sekali berkeliaran di sini seperti itu. Nah, kemudian dari parkiran, ini dari parkiran gitu ya, kita sekarang menuju ke itu jalur yang kuning merupakan jalur menuju ke puncak, itu jalur anak tangga seperti di sebelah kiri, bisa kita lihat itu anak tangganya sangat rapi dan sangat aman seperti itu. Dan di situ kita bisa menjumpai burung garugiwa tadi yang sempat saya sebutkan. Di situ ada salah satu teritorinya, jadi kita bisa menjumpai burung garugiwa cukup dekat. Bahkan ini saya foto hanya sekitar jarak 3 meter. Tepat di atas kepala saya seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu spot, sudah pasti bisa kita pastikan dia ada di situ. Jadi ketika teman-teman ingin melihat dan mendengar burung garugiwa, cukup dari jalur tangga ini kita sudah bisa mendapatkannya. Terus burung lainnya itu di samping kanan itu ada opior jambul, kita bisa juga dapat di sana burung yang memiliki kicauan yang sangat menarik juga, sangat bagus sekali. Nah, oke, kemudian tadi kalau dari parkiran kita tidak melalui jalan tangga batu, ketika mungkin ke kanan, di situ ada jalur, ini merupakan jalur evakuasi atau jalur emergensi yang biasa digunakan oleh petugas untuk keperluan manajemen kawasan. Nah, ini kira-kira gambar jalurnya seperti ini, jalur tanah dengan diselingi bebatuan juga seperti itu. Nah, di situ kita akan bisa dapat beberapa jenis burung. Salah satunya akan bisa kita dapatkan burung kipasan flores gitu ya. Dia cukup banyak atau cukup mudah dijumpai, sedang bermain di sepanjang jalur untuk memakan serangga-serangga yang ada di jalan seperti itu. Juga ada tadi cikrak flores, kemudian di sana juga kita bisa jumpai burung, ini ada burung dara pergam punggung hitam, kemudian ada flores minivet seperti itu, dan burung-burung yang lainnya seperti burung-burung kecil yang lainnya. Oke, kemudian nah ini kalau salah satu spot lainnya, kalau tadi dari parkiran ini yang saya tanda ini kira-kira merupakan arboretum, di mana tipe vegetasi di arboretum ini padat gitu ya, dan agak gelap seperti itu. Memang mungkin akan sedikit lebih sulit atau challenging untuk kita melihat atau mendapatkan burung di sini. Tapi burung yang ada di situ pun menarik. Seperti kita bisa lihat di foto, itu merupakan jenis burung anis Nusa Tenggara, di mana ini merupakan jenis yang banyak diburu gitu ya. Di tempat lain tentunya, bukan di kawasan Kelimutu. Burung ini banyak diburu dan bahkan beberapa kasus itu ada dia dikirim ke Pulau Jawa seperti itu. Burung ini memiliki suara yang sangat merdu gitu ya, nyanyian yang sangat bervariasi juga, walaupun tidak sebanyak variasi dari jenis burung garugiwa. Tapi memang untuk mendapatkan jenis burung ini cukup sulit karena biasanya kita hanya dengar suaranya saja gitu. Dia cukup sensitif dan biasa bermain di tajuk di bagian atas. Terkadang dia juga sering turun ke bawah untuk mencari cacing-cacing yang ada di bawah.
ini gambarannya ketika berada di arboretum seperti itu. Nah, kemudian jalur pengamatan lainnya tadi kalau dari setelah Tangga Batu, nah jalur yang kita akan menemui jalur yang kuning ini. Di jalur ini di belokan ini kita akan ada jalur tangga ke bawah. Di situ kita bisa menjumpai vegetasi rhododendron, dan ini bisa kita lihat ya burung isap madu topi sisik yang sedang memakan nektar dari bunga rhododendron gitu. Jadi simbiosis mutualisme yang bisa kita pelajari di sana. Jadi ini bagi rekan-rekan yang akan mengajak mungkin adik-adik SMA, SMP, SD, seperti ini sangat menarik, bisa belajar biologi di sini langsung di alam, melihat simbiosis antara burung dengan bunga rhododendron ini seperti itu. Kemudian jalan sedikit di sebelah kiri itu vegetasi cemara gunung, kita bisa melihat di sana ada ini burung sikatan seperti itu ya, sikatan rimba ayun. Nah ini juga bisa kita jumpai, dan kalau kita lihat di tegakan cemara gunung tadi juga bisa kita jumpai gelatik batu kelabu, dan burung yang bisa saya pastikan ini pasti dijumpai yaitu caladi tilik, sejenis burung pelatuk kecil yang ada di Flores. Nah ini banyak sekali tersebar di Kelimutu. Ini burungnya bisa kita lihat yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita jalan sedikit, kita akan menemui anjungan garugiwa. Nah ini anjungan garugiwa berupa apa ya? Ya berupa anjungan seperti itu ya. Dia agak tinggi seperti panggung. Dari situ kita akan memiliki view yang sangat menarik, dan kita bisa menjumpai burung walet di situ berterbangan. Bahkan bagi teman-teman yang suka wildlife fotografi, di situ spot yang bagus untuk mendapatkan foto burung walet. Ini seperti contoh yang saya gambarkan ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian satu spot lagi ini dari parkiran, ini di sebelah kiri, mungkin hanya sekitar 100 atau 200 meter, yang warna kuning kotak ini itu merupakan pesanggerahan Belanda, di mana ini merupakan dulunya tempat para orang-orang Belanda yang saat itu ditugaskan di Flores. Ketika akan berkunjung ke Kelimutu, mereka ingin istirahat, mereka beristirahat di sini, ada rumah gitu. Dan ini sekarang tinggal tersisa puing-puingnya saja, peninggalan sejarah. Di situ kita bisa menjumpai burung, yaitu di sebelah kiri jenis burung nuri yang ada di Taman Nasional Kelimutu, yaitu nuri perkici Flores. Mereka biasa hidup secara berkoloni, bersuara sangat riuh, dan itu ada di anjungan di pesanggaran Belanda ini. Kemudian juga ada burung Sri Gunting Flores gitu ya. Burung warna hitam yang memiliki bentuk ekor membuka seperti itu. Kita bisa lihat. Jadi ketika kita mengidentifikasi burung, misalkan burung ini ada dari jauh, oh burung ini kecil, kita lihat ciri-ciri khususnya. Untuk jenis Sri Gunting Flores ini memiliki ekor yang khas seperti ini gitu, dan itu tidak dimiliki burung lain yang ada di Taman Nasional Kelimutu gitu. Jadi itu adalah burung kajelan Flores. Itu beberapa review dari saya, beberapa titik yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mas Kusri, saya perjelas lagi. Dan kemudian apa sih yang kita siapkan ketika kita ingin melakukan pengamatan burung? Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang baru akan melakukan pengamatan burung. Tentu yang perlu kita butuhkan yang pertama adalah pengetahuan. Jadi kita perlu membekali diri. Sebaiknya sebelum datang ke Taman Nasional Kelimutu, kita sudah membekali diri dengan burung-burung apa saja sih yang ada di sana gitu. Informasi ini banyak sekali bisa kita dapatkan, tentunya dengan sumber dari internet, banyak sumber terpercaya yang bisa kita dapatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, peralatan. Tentunya ketika melakukan pengamatan burung kita membutuhkan alat, bantuan alat agar kita bisa memudahkan melihat burung agar dia terlihat lebih dekat dengan mata kita. Kita tentunya membutuhkan binokuler seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan kamera yang memiliki zoom, tergantung dengan sumber daya yang teman-teman miliki. Kemudian yang ketiga adalah tentunya adalah kesiapan fisik, karena kegiatan bird watching kita harus berjalan, bangun pagi-pagi, tentunya dibutuhkan persiapan fisik yang matang. Terus yang tidak lupa, ini juga bisa dibutuhkan, bisa juga tidak, tapi sebaiknya disiapkan saja, yaitu speaker gitu ya, speaker Bluetooth atau speaker lainnya, atau kita siapkan rekaman burung sebelumnya, kemudian ketika di lapangan kita bisa, ketika kita ingin mencari burung-burung tertentu bisa coba kita panggil, walaupun memang menggunakan playback atau speaker ini sebaiknya tidak dilakukan sering-sering gitu. Ketika sudah dapat ya sudah, karena khawatir bisa mengganggu dari ekologi burung tersebut.
Oke, itu yang kita butuhkan. Nah, ini yang saya coba sampaikan dari mengapa sih gitu kita harus ke Kelimutu. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama aksesnya mudah gitu. Dari dengan kita naik kendaraan dengan mobil kita bisa sampai parkiran, atau kita juga bisa tadi jalan kaki lewat di jalan aspal dari pintu gerbang menuju parkiran, kemudian dari parkiran menuju jalur-jalur spot-spot yang ada di Kelimutu juga cukup aman seperti itu. Kemudian aksesnya mudah, jalannya juga cukup aman, kemudian treknya relatif mudah dan aman, artinya tingkat kesulitannya tidak sesulit di tempat-tempat lain. Jadi bahkan bagi anak-anak sekolah dasar, anak SD, anak balita pun bisa sambil berjalan-jalan. Kemudian fasilitas pendukungnya baik. Nah, ini di sana juga tersedia shelter, jalan setapak, tangganya juga aman, baik, toilet, tempat makan, tempat istirahat dan lain sebagainya. Kemudian burungnya juga relatif mudah dijumpai, seperti tadi ada beberapa titik yang sudah pasti di situ memang teritorinya, contoh burung garu giwa gitu ya. Kemudian teritorinya burung lang flores dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa kita pastikan kita akan mendapatkannya di sana. Jadi voucher friendly lah bagi teman-teman pengamat burung. Nah, ini sebagai salah satu contoh aja gambar, ini toilet terakhir yang bisa kita jumpai sebelum menuju puncak. Mengapa saya bilang voucher friendly gitu ya? Kita bisa lihat ya ketika ke toilet biasanya pengamat burung bingung alatnya mau ditaruh di mana gitu, ditaruh di bawah takut basah. Tapi di Kelimutu nih sudah disediakan gantungannya, ini sangat menarik sekali, cukup aman, bisa menahan beban yang cukup berat itu ya, kamera dengan lensa yang cukup panjang seperti itu. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan tidak perlu khawatir ketika membawa peralatan dan kita ingin ke toilet di Taman Nasional Kelimutu seperti itu. Baik, kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini salah satu yang menjadi yang akan diterbitkan oleh Taman Nasional Kelimutu dan juga bersama kami dari Balai Litbang LHK Kupang kita akan coba menulis tentang buku burung-burung di Taman Nasional Kelimutu. Mudah-mudahan bisa terbit di akhir tahun ini dan mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini bisa menjadi salah satu pegangan atau panduan bagi teman-teman yang akan berkunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Karena nanti di buku ini kita akan jelaskan di titik mana burung itu bisa didapatkan, kemudian bagaimana ciri-cirinya agar kita bisa mengenal dan mengidentifikasinya, dan informasi-informasi menarik lainnya terkait kawasan Taman Nasional Kelimutu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memacu keinginan kita untuk berkunjung ke Kelimutu dan mengamati burung yang ada di sana. Dan seperti tadi saya sampaikan, sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui. Kita ingin mengamati burung di sana, tapi tidak hanya burung yang kita dapatkan. Kita dapat pemandangan yang spektakuler dan juga kita akan mendapatkan nilai-nilai budaya, pelajaran-pelajaran dari suku Endelio yang bisa kita dapatkan di sana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Albert. Semoga bermanfaat.